Shalom saudara, kembali kita belajar mengenai monoteisme. Kita hari ini khusus membahas monoteisme menurut kitab Yudas. Ya. Kita mulai dengan Yudas pasal Yudas 1 ya, ayat yang keempat. Mari silakan Pak. Ya, dalam Yudas 1 ayat 4 tertulis, sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Oke. Ya. Menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Oke. Dalam ayat ini dikemukakan adanya dua pribadi, yaitu yang pertama satu-satunya penguasa, kemudian Tuhan Yesus Kristus. Tentu saja yang dimaksud satu-satunya penguasa adalah Allah, Elohim Yahweh. Dan pribadi kedua adalah Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya penguasa menunjuk kepada pernyataan dalam doa Bapa kami, ya. Dalam doa Bapa kami itu ada kalimat engkaulah yang empunya kuasa, kerajaan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, untuk memperoleh kebenaran yang tepat mengenai Yudas ayat 4 ini, terkait dengan monoteisme, kita harus memperhatikan ayat sebelum dan sesudahnya, supaya fair. Jangan kita pungut satu ayat lepas dari konteksnya. Kita mulai dari ayat 1. Yudas 1 ayat 1, dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Saya memperhatikan teks aslinya sebenarnya tidak ada yang hilang. Ya. Sebab dalam teks aslinya itu ada kata hagiaso, sanctify. Dikuduskan. King James Version menerjemahkan ayat ini lebih dekat dengan teks aslinya. Ya. Sebagai berikut, Jude, the servant of Jesus Christ and brother of James, to them that are sanctified by God the Father and preserved in Jesus Christ and called. Jadi ada kata hagiaso di situ, Pak Yehuda. Tapi tidak dibunyikan atau tidak muncul di dalam terjemahan kita. Memang tidak terlalu signifikan, tetapi yang penting di sini kita melihat ya, Allah Bapa menguduskan. Tentu dengan sarana darah Yesus. Kalau di perjanjian lama sarananya darah domba. Bapa yang mengampuni, Bapa yang menguduskan. Dengan sarana darah domba di perjanjian lama. Di perjanjian baru Bapa juga yang menguduskan tapi dengan darah Yesus. Nah, dalam ayat ini jelas dibedakan antara Allah Bapa dan Yesus. Oke? Ya. Selanjutnya dalam Yudas pasal 1 ayat 5, Pak. Mari kita lihat. Yudas 1 ayat 5. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir. Namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Nah, di sini ada kata Tuhan. Tentu yang dimaksud Tuhan di sini bukan Yesus, tetapi Elohim Yahweh, karena yang membebaskan Israel itu Elohim Yahweh. Akulah Tuhan Allahmu, Yahweh, yang membebaskan kamu dari perbudakan bangsa Mesir. Jadi perlu diketahui bahwa kata Tuhan dalam perjanjian baru tidak selalu menunjuk atau ditujukan kepada Yesus. Kalau kata Theos ditujukan kepada Allah Bapa. Nah, masalahnya mengapa dalam Yudas pasal 1 ayat 5 ini sebutan untuk Allah Bapa atau Yahweh menggunakan Tuhan. Menggunakan kata Tuhan. Ya. Mengapa?
kita harus melihat latar belakang dari Septuaginta. Ya. Hal ini memiliki latar belakang dengan Septuaginta, yaitu kitab Perjanjian Lama yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani sekitar tahun 300 sampai 200 sebelum Masehi oleh 74 penerjemah Yahudi ya. Karena kata Yahweh tidak diucapkan gitu ya. Dianggapnya terlalu sakral untuk diucapkan, maka kata YHWH, Yod He Wohe diterjemahkan kurios, yang artinya Tuhan. Dan ini bisa mengacaukan loh. Karena di Perjanjian Baru begitu banyak kata Tuhan yang bisa ditujukan kepada Tuhan Yesus, juga kepada Allah Bapa. Sebutan kurios itu sebenarnya sebutan umum yang menunjukkan kedudukan seseorang yang menjadi Tuhan. Ya. Jadi kalau Yesus disebut kurios, itu bukan berarti dia adalah Yahweh. Ya. Karena memang Yahweh diterjemahkan kurios, sedangkan kurios ini sebutan umum yang artinya Tuhan. Dan tentu Yesus memiliki sebutan itu. Kalau kita melihat sejarah, sebutan kurios itu kan gelar yang disandang oleh Alexander the Great. Ya kan? Jadi naif sekali kalau berdasarkan alasan bahwa Yesus disebut kurios atau Tuhan, maka Yesus adalah Yahweh. Ini naif ya. Oke, teruskan. Ada kelompok Trinitarian berasumsi bahwa dengan menggunakan dasar beberapa ayat dalam Alkitab, mereka menyatakan bahwa Yesus adalah Yahweh sendiri. Seperti misalnya dalam Maleakhi 3 ayat 1 yang tertulis, "Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam." Ini ada kelompok Trinitarian, mungkin tidak semua ya. Tapi yang sudah jelas saya tahu ada kelompok Trinitarian, kelompok yang percaya Allah Trinitas, yang menafsirkan bahwa kalimat Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Itu dipahami sebagai Elohim Yahweh masuk ke dalam bait suci. Ini terkait dengan fakta historis bahwa Yesus dalam perjalanan pelayanannya masuk ke dalam bait Allah. Maka Yesus dipahami sebagai Yahweh sendiri, ya, yang dianggap penggenapan nubuat tersebut. Ya, ini salah. Ya. Nah, biasanya Maleakhi 3 ayat 1 ini juga dikaitkan dengan ayat-ayat dalam Perjanjian Baru mengenai Yohanes Pembaptis yang menjadi pendahulu atau mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus. Seperti yang ada di Matius 11 ayat 10, Markus 2 ayat 1, Lukas 1 ayat 76, Lukas 7 ayat 27. Para Trinitarian ini berpandangan, ya ini para Trinitarian yang mereka ini ya. Para Trinitarian tersebut, tadi nggak semuanya kan? Iya. Berpandangan bahwa Yohanes mempersiapkan jalan bagi Tuhan kurios, berarti mempersiapkan jalan bagi Elohim Yahweh. Ya. Saya dengar langsung ceramahnya menggunakan ayat-ayat ini. Ya. Pandangan ini keliru sekali. Yohanes mempersiapkan jalan bagi Tuhan, maksudnya mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus. Ya. Yaitu sebelum Injil diajarkan kepada orang-orang Yahudi atau pendengarnya. Orang-orang Yahudi harus terlebih dahulu memiliki buah-buah pertobatan secara umum, ya, sebelum mendengar Injil, ya. Ini orang-orang Yahudi ya, harus terlebih dahulu memiliki buah-buah pertobatan secara hukum, ya, sebelum mendengar Injil. Kebenaran Injil tidak bisa diajarkan kepada mereka, ya, kepada mereka yang hatinya belum siap menerima taburan Injil. Ya. Oke, paham ya Pak ya? Ya. Oke, kita teruskan. Sejatinya pandangan bahwa Maleakhi 3 ayat 1 menjadi landasan bahwa Yesus adalah Yahweh sendiri
merupakan pandangan yang salah sekali. Yang salah sekali. Ini terus. Untuk ini perlu memperhatikan beberapa uraian di bawah ini. Atau beberapa, Ya, penjelasan ya. berikut. Oke. Yang pertama, kalau Allah Elohim Yahweh menyatakan bahwa dirinya akan masuk dalam baitnya, bukan berarti bahwa dirinya sendiri atau Yahweh sendiri yang Bukan masuk. berarti bahwa ya Ya. dirinya Yahweh atau sendiri yang masuk ke bait Allah ya. Oke, terus Tetapi Yesus adalah perwakilannya yang akan masuk ke dalam baitnya. bait Allah ya. Terus Allah adalah roh, Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan tersebut. Yesus yang mewakili Allah Bapa hadir di tengah-tengah dunia. Kolose 1 ayat 15. Itulah sebabnya Yesus sendiri berfirman bahwa jika seseorang melihat dirinya, berarti melihat Allah Bapa. Yohanes Iya. 14 ayat 9. Jadi Yesus ini mewakili Allah Bapa. Ya. Kalau 1 ayat 15, dia gambar Allah yang tidak kelihatan. Allah yang tidak kelihatan, Yesusnya kelihatan. Dan Yesus berkata bahwa kalau orang melihat dirinya, ia melihat Bapa. Jadi ketika dikatakan Tuhan masuk ke baitnya itu bukan Elohim Yahweh sendiri yang masuk. Diwakili Yesus. Nah ini ada kelompok Trinitarian yang ngotot mengatakan bahwa Yesus itu Yahweh sendiri berdasarkan catatan Alkitab tersebut. Ini salah tafsir, salah memahami. Ya, teruskan. Yang kedua, kalimat Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Di dalam Maliaki 3 ayat 1 tadi, tidak menggunakan nama Yahweh. Ya, Tuhan itu tidak menggunakan nama Yahweh. Terus, Tetapi Adon, yang artinya Tuhan. ya, Adonai itu Tuanku. Terus, Tentu hal ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Adon atau Tuhan tersebut, tetapi bukan Yahweh. Jadi tidak dikatakan bahwa Yahweh masuk ke dalam baitnya. Harus dipahami bahwa perjanjian lama sudah memahami konsep bahwa Elohim Yahweh sudah ada di dalam baitnya. ya, ini jadi tidak dikatakan bahwa Yahweh masuk ke dalam baitnya. Itu ya. Oke. Harus dipahami bahwa perjanjian lama sudah memahami, harus dipahami bahwa perjanjian lama sudah memiliki konsep, ya. Memiliki konsep atau keyakinan ya, atau keyakinan bahwa Elohim Yahweh sudah ada di dalam baitnya. Tetapi Adon artinya dipandang sebagai malaikat perjanjian. Oh, maksudnya baitnya. Tetapi Adon atau Adon Tuhan yang dipandang sebagai malaikat perjanjian, the messenger of covenant, Umalak Habarit, yang masuk ke bait itu, gitu ya. Yang secara fisik, maksudnya ya, masuk ke dalam baitnya, bait Allah gitu ya. Itu maksudnya ya Pak. Jelas ini. Betul. Jadi bukan Yahweh sendiri karena dia adalah roh, dan roh ini yang sudah diyakini, dipahami oleh umat perjanjian lama sudah ada di baitnya. Kalau sudah ada di baitnya nggak perlu masuk lagi. Gitu. Iya, jadi masuk itu malaikat perjanjian. Malaikat perjanjian ini yang secara fisik masuk ke dalam bait Allah. Dan itulah Yesus. Malaikat artinya utusan. Ya. Malaikat perjanjian menunjuk kepada Yesus sebagai utusan yang memulai atau melahirkan perjanjian baru. Ya. Malaikat itu artinya utusan, sedangkan perjanjian itu maksudnya adalah penggenapan apa yang dinubuatkan perjanjian lama. Jadi masuk baitnya. Jadi yang masuk baitnya itu bukan Yahweh, Yesus sebagai Tuhan atau malaikat perjanjian. Harus teliti membaca Alkitab bahwa yang masuk baitnya adalah utusan itu. Betul nggak? Itulah sebabnya dalam terjemahan King James, "Behold, I send my messenger, and he will prepare the way before you. And the Lord whom you seek will suddenly come to his temple, and the messenger of the covenant in whom you delight, behold, he is coming, says the Lord of hosts." Wow. Jadi, the messenger of the covenant itu maksudnya Tuhan itu, Adon itu. Betul ya? Maka ini orang kalau nggak teliti mungkin salah memahami.
Oke, yang ketiga, ini pertimbangan yang ketiga. Ya, yang ketiga dalam kisah Yesus masuk bait Allah, Yesus tidak menyebut dirinya sebagai Allah Elohim Yahweh, tetapi Yesus menyebut Allah Elohim Yahweh sebagai Bapaknya. Dalam Yohanes 2 ayat 16, Yesus berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Iya, ketika dia mengusir orang-orang yang berjualan di halaman bait Allah. Ya. Rumah Bapakku, maksud Bapakku ini kan Elohim Yahweh. Tidak mungkin Yesus Yahweh sendiri mengatakan ini. Aduh, nggak ngerti kenapa itu kelompok tertentu Trinitarian bisa berkata Yesus adalah Yahweh sendiri. Ya. Terus, Ini berarti yang masuk ke dalam bait Allah bukanlah Yahweh, tetapi anak Yahweh, yaitu Yesus. ya Yesus itu anaknya Yahweh. Anak Yahweh. Terus, Dalam kesempatan tersebut, Yesus juga menyatakan bahwa dirinya adalah bait Allah, Yohanes 2 ayat 19. Ini berarti Yesus merupakan kemah atau bait suci, tempat Allah berdiam. di Yohanes 2 ayat 19 itu firman Tuhan mengatakan, runtuhkan, robohkan bait Allah ini. Aku akan membangunkannya kembali dalam 3 hari. Nah, Yohanes 1 ayat 14 perlu kita baca. Baik. Ini karena banyak orang salah memahami. Seakan-akan Yesus itu Logos itu sendiri. Logos itu Elohim Yahweh atau Allah. Ya, Pak. Metonimnya atau hikmatnya atau marifatnya. Nah, Yesus dipenuhi Logos tentu jadi sang Logos. Kepenuhan Allah atas hidupnya. Yohanes 1:14 coba kita Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia firman itu masuk dalam daging teks aslinya ya, oke. dan diam di antara kita. Nah, berkemah, betul nggak? Iya. Teks aslinya berkemah ya, itu ada dalam bahasa aslinya berkemah. Iya. Ya. Kenoo atau apa ya? Sebentar Pak, saya Ya, juga coba saya juga nggak hafal. Ingatnya kok bahasa Ibrani sakan. ada ribuan kata dalam bahasa Yunani tentu tidak Kai semua. hologos sars egeneto, kai eskenosen, ya eskenosen. Dari akar kata Skeno. skeno bukan keno, skeno. Ya. Ya, skeno bukan keno, skeno. Ya, skeno. Skeno oh kalau Ya, kata skeno, kita, betul. berkemah. Jadi Yesus merupakan kemah atau bait suci. Ya. Ini luar biasa. Betul. Kalau Logos memenuhi Yesus, ya, masuk dalam dagingnya, ya itu Yesus menjadi bait suci. Oke, teruskan. Keempat. Yang keempat, dalam Matius 3 ayat 1 sampai 3, 11 ayat 10, Markus 1 ayat 2, Lukas 1 ayat 76, Lukas 7 ayat 27, tertulis bahwa Yohanes diberi tugas mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Tuhan di sini bukan Allah Elohim Yahweh, tetapi anak Allah Yesus. Dalam kisah Yesus dibaptis, Yohanes Pembaptis menyaksikan, "Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Ia Yohanes 1 inilah ayat 3. Yahweh, begitu. Ia inilah anak Allah. Ia anak Allah. Yohanes Pembaptis menyatakan bahwa dia artinya Yesus ya. Dia di sini artinya Yesus. Yang oleh karenanya diri Yohanes menjadi pendahulu yang mempersiapkan jalan adalah anak Allah. Kalimatnya begitu. Bukan Allah Elohim Yahweh. Iya, Pak. Kalimatnya agak rumitnya. Yohanes Pembaptis menyatakan bahwa dia artinya Yesus Iya. yang oleh karenanya. Bahwa dianya mungkin diganti Yesus saja, Pak ya. Oke. Yohanes Pembaptis menyatakan bahwa Yesus gitu ya, Bahwa Yesus ya yang oleh karenanya, yang oleh karenanya karena Yesus karena Yesus ya, nyanya besar yang besar. diri Yohanes Iya. diri Yohanes menjadi pendahulu yang mempersiapkan jalan adalah anak Allah, bukan Allah Elohim Yahweh. Mantap ya. Iya. Oke. Jadi kalau orang mengatakan Yesus itu Yahweh sendiri dan mengambil ayat-ayat yang di dalam Matius 3, Matius 11, Markus 1, Iya. persiapkan jalan untuk Tuhan. Itu Yahweh Tuhan karena kurios lah.
Ya itu salah banget gitu. Karena Yahweh diterjemahkan kurios di perjanjian Yahweh diterjemahkan kurios di perjanjian lama di kitab Septuaginta. Lalu kata Tuhan untuk Yesus berarti Yahweh. Itu salah banget ya. Bagaimana orang bisa berpikir begitu? Salah. Terus dalam Matius 3 ayat 15 terkait dengan kisah pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis, Yesus berkata, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. ini masih dalam konteks Yohanes Pembaptis sebagai pendahulu. Oke? Dan Yesus mengatakan itu waktu dibaptis. Terus Yesus menyatakan bahwa dirinya bukan Allah Elohim Yahweh, bukan. Terus tetapi anak Allah yang melakukan kehendak Allah Bapa. nah, dari penjelasan ini dapatlah diperoleh dasar yang kokoh bahwa Yesus bukanlah Yahweh sendiri. Jadi pandangan yang menyatakan bahwa Yesus adalah Elohim Yahweh sendiri adalah pandangan yang sangat keliru. Nanti lama-lama jadi ini oneness. Yesus ya Allah, Allah ya Yesus, Allah Bapa ya Yesus itu oneness. Itu yang dikenal sebagai salah ya. Oke. Kita melihat sekarang satu subtema ya. Satu-satunya penguasa. Nah, mengamati secara teliti Yudas 1 ayat 4. Kita baca Pak. Yudas 1 ayat 4 ya. Meneliti Yudas 1 ayat 4. Gimana bunyinya? Yudas 1 ayat yang keempat. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya. Ten monon despoten theon. Ya, kata despoten dari kata despotes ya. Memiliki sinonim dengan kata kurios. Despotes itu berarti penguasa atau tuan. Kurios juga. Tetapi kata despoten lebih menunjuk kepada sosok majikan yang mempekerjakan budak-budak. Kita bisa temukan kata itu di 2 Timotius 2:21, Titus 2:9, 1 Petrus 2:18. Kata despotes, despoten, bisa dekat maknanya dengan penguasa dan pemilik. Ruler, the owner. Dan ini sebenarnya pengertian kata Elohim. Elohim itu artinya penguasa, pemilik. Lebih lengkapnya lagi judge, hakim. Dari Yudas pasal 1 ayat 4, Alkitab mengarahkan orang percaya, ya, mengarahkan orang percaya untuk memahami bahwa Allah, Theos, itu Allah Bapa maksudnya. Sejajar dengan kata Elohim dalam perjanjian lama. Jadi Theos itu sejajar dengan kata Elohim. Dan biasanya di perjanjian baru kalau Theos menunjuk Bapa. Karena ditaruh di Yudas 1 ayat 4, disandingkan dengan Tuhan Yesus Kristus, kata Theos itu. Karena kata Theos, ini perlu ditambahkan nih. Karena kata Theos ditaruh di Yudas 1 ayat 4, disandingkan dengan Tuhan Yesus Kristus, maka dapat disimpulkan bahwa Yesus bukanlah Allah Elohim Yahweh. Bukan Theos maksudnya. Itulah sebabnya dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 24. Coba ada ayat yang mengatakan ini. Silahkan dibaca. Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-24. Ya. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Nah, ya Tuhan, kata Tuhan di sini bukan Yesus. Ditujukan bukan Yesus. Ya. Ini kalau kata saya dipotong, kata Erastus, Yesus bukan Tuhan. Kadang-kadang orang nakal ya, bisa pungut gitu. Nah, nakal atau jahatnya?
nakal yang jahat, Pak. Maksudnya kata Tuhan di ayat ini tidak menunjuk Yesus. Kisah Rasul 4 ayat 24. Jadi kalau saya kalimat Tuhan itu bukan Yesus, maksudnya Tuhan di sini, kata Tuhan di sini gitu. Ya. Bahaya ya kalau kita nggak hati-hati. Tapi sehati-hati apapun kalau memang orang pungut ayat memang susah, Pak. Iya, Pak. Ya. Dari hal ini membuat semakin jelas bahwa Tuhan Yesus tidak ikut terlibat dalam penciptaan, Pak. Ya. Sebab hanya Yahweh yang menciptakan langit dan bumi sebagai pencipta tunggal. Ini kan? Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Maksudnya itu Elohim Yahweh. Despotes atau penguasa itu satu-satunya itu menunjuk kepada Elohim Yahweh. Nah, kita sekarang melihat ya, masih di despotes di 2 Petrus pasal 21. Ya. 2 Petrus 2 ayat 1, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Nah, kata penguasa di sini kembali despotes. Ya. Yang kalau diperhatikan seluruh konteks pembacaan 2 Petrus, seluruh konteksnya. Ya. Maka tak dapat disangkal bahwa despotes di situ menunjuk Allah Bapa Elohim Yahweh. Ya. Sebab ayat sebelum dan sudahnya menunjukkan bahwa subjek utama adalah Allah Elohim Yahweh. Hanya kita tidak cukup waktu membaca seluruh pasal itu. Kita tidak memutarbalikkan kebenaran, baca sendiri bahwa subjek terutama adalah Elohim Yahweh. Ya. Oke, teruskan. Ya, sebentar. Yesus bukanlah satu-satunya penguasa, tapi Yesus menerima kuasa dari satu-satunya penguasa. Ya. Yesus bukanlah yang dimaksud, Bukan gitu ya. yang dimaksud ya, Pak. Bukanlah yang dimaksud dengan Satu-satunya. ya dengan satu-satunya penguasa dalam ayat tersebut. Ya, dalam ayat tersebut. Kalau nggak ada kata ini, loh Yesus kan penguasa. Oh ya, tapi di ayat tersebut maksudnya bukan Yesus tapi Allah Bapa. Ya. Titik dulu. Lalu Yesus menerima, ini penting nih, silakan baca Pak. Ya. Yesus menerima kuasa itu, Pak. Ya, oke. Yesus menerima kuasa dari satu-satunya penguasa. Ya. Elohim Yahweh adalah yang memiliki kuasa. Gini. Ya. Satu-satunya penguasa yaitu, mungkin penting di situ. Yaitu Elohim Yahweh. Elohim Yahweh. Yang adalah, itu mungkin. Ya. Elohim Yahweh yang adalah pemilik. Yang adalah pemilik kuasa. Iya, yang adalah pemilik kuasa. Atau pemilik segala kuasa, Pak. Ya, pemilik segala kuasa. Pemilik segala kuasa. Nah, ini penting sekali untuk kita pahami. Karena banyak orang tidak meneliti Alkitab setajam-tajamnya, seteliti-telitinya. Seperti satu-satunya penguasa ini ya. Yesus bukanlah yang dimaksud dengan satu-satunya penguasa. Itu. Dalam ayat tersebut. Ya, kalau kita tidak pakai kalimat ini, kita nanti bisa dipahami atau ucapan kita dipahami seakan-akan Yesus bukan satu-satunya penguasa. Yesus menjadi satu-satunya penguasa ketika segala kuasa di surga dan di bumi diberikan kepada Yesus. Saya kira kita mau mengakhiri, Pak. Ya. Kita akan melanjutkan ini, monoteisme menurut kitab Yudas, di bagian kedua nanti. Saya kira cukup jelas. Ada mau ditambahkan, Pak? Jelas, Pak. Cukup ya? Oke. Kita akan melanjutkan di episode yang akan datang, monoteisme menurut kitab Yudas. Tuhan memberkati.